Diusir dari kabin jet karena bau, tapi siapa sangka, justru dia yang menyelamatkan semua saat pesawat nyaris jatuh. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Langit sore di atas Riyadh tampak memerah saat Raffi menatap tiket pesawat di tangannya. Tiket menuju Jakarta, sesuatu yang sudah ia tunggu selama 4 tahun bekerja sebagai tenaga kerja di negeri orang. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rindu yang menyesak di dada. Raffi bukan orang yang banyak bicara. Ia hanya ingin segera pulang, mencium tangan ibunya, dan mendengar azan maghrib dari musola kecil di kampungnya. Setelah mengucapkan doa singkat, ia berangkat menuju bandara dengan koper kecil dan selembar foto ibunya yang sudah mulai pudar. Setibanya di bandara, ia duduk di pojok ruang tunggu, menatap para penumpang lain dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Sementara dirinya hanya mengenakan jaket lusuh dan sandal kulit yang sudah mulai retak. Beberapa orang menatapnya dengan tatapan sinis, tapi Raffi hanya menunduk, tak ingin menimbulkan masalah. Ketika panggilan boarding terdengar, ia menarik napas panjang. Inilah saat yang ia tunggu. Ia melangkah ke dalam kabin jet besar yang akan membawanya pulang. Namun baru saja duduk di kursi, seorang pria di sebelahnya menutup hidung sambil berbisik keras. "Bau apa ini?" Penumpang di depannya juga ikut mengeluh. Suara bisik-bisik mulai terdengar di seluruh baris kursi. Seorang pramugari mendekat dengan senyum kaku. "Maaf, Pak, boleh saya bantu pindah ke kursi belakang?" Katanya dengan nada halus namun jelas menyiratkan penolakan. Raffi menatap wajahnya, lalu menunduk. Ia tahu dirinya belum sempat mandi sejak bekerja lembur 2 hari terakhir sebelum berangkat. Ia berdiri perlahan, menunduk sopan, dan mengikuti pramugari ke kursi paling belakang. Tapi rupanya aduan terus berdatangan. Beberapa penumpang kelas bisnis ikut protes karena bau dari belakang masih tercium. Pramugari menatap Raffi dengan kebingungan. Setelah berdiskusi dengan kapten, akhirnya keputusan yang tak masuk akal pun diambil. Raffi dipindahkan ke ruang bagasi bertekanan rendah, tempat biasanya disimpan barang-barang. Ia tidak menolak. Ia hanya ingin bisa pulang. Dengan tubuh gemetar, ia duduk di pojok ruangan itu, memeluk koper dan menatap lampu kecil yang remang. Di hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, semoga aku masih bisa sampai rumah." Pesawat mulai menembus malam, meninggalkan gemerlap lampu kota di bawah sana. Di dalam ruang bagasi yang dingin, Raffi menggigil. Ia melilitkan jaket lusuhnya erat-erat ke tubuh, berharap bisa bertahan dari udara yang menusuk tulang. Hanya suara dengungan mesin yang menemani kesepiannya. Di atas, para penumpang sibuk dengan makan malam dan hiburan layar kecil di depan kursi mereka. Tak ada yang tahu bahwa di ruang bawah sana, seorang manusia sedang berjuang melawan dingin dan rasa sesak. Raffi menatap ke langit-langit logam di atas kepalanya. Kadang terdengar suara langkah kaki kru kabin, kadang getaran kecil dari mesin yang berputar cepat. Ia berusaha memejamkan mata, namun jantungnya terus berdegup cepat. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Beberapa jam berlalu. Pesawat kini melintasi Samudra Hindia. Di ruang kokpit, 2 pilot tengah bercakap ringan, hingga tiba-tiba salah satu alarm menyala. Panel listrik di sisi kanan berkelip aneh. "Listrik cadangan turun," ujar kopilot dengan nada cemas. Kapten menatap monitor utama yang perlahan mulai meredup. "Ini tidak normal. Hubungkan ke sistem kedua." Namun sesaat setelah perintah itu diucapkan, seluruh lampu di kabin padam. Pesawat berguncang hebat. Teriakan penumpang memecah keheningan malam. Raffi tersentak kaget. Ia merasakan tubuhnya terlempar sedikit dari tempat duduknya akibat guncangan kuat. Lampu kecil di ruang bagasi ikut padam, menyisakan kegelapan pekat. Suara mesin mulai berubah, seperti kehilangan tenaga. Raffi berusaha tetap tenang. Pengalamannya dulu sebagai teknisi di hanggar membuatnya peka terhadap suara-suara mesin. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia meraba-raba koper tuanya, mengambil senter kecil yang biasa ia bawa untuk kerja malam. Cahaya tipis menembus gelap. Di dinding, ia melihat uap tipis keluar dari ventilasi udara, tanda tekanan mulai menurun. Di atas, pramugari berlari mondar-mandir membantu penumpang. Kapten mencoba menghubungi menara terdekat, tapi semua komunikasi mati.
Panel kendali tak merespons. Pesawat berada di ketinggian 10.000 meter tanpa arah dan tanpa daya. Raffi mencoba berpikir cepat. Ia tahu posisi dirinya berdekatan dengan ruang sistem bantuan listrik. Ia mengetuk logam di sebelahnya dan mendengar gema ruang kosong. Ya, itu tempat mesin bantu berada. Dengan napas tersengal, ia mendekat dan melihat bahwa sebagian panel terlepas akibat guncangan. Suara listrik berdesis halus di baliknya. Ini harusnya tidak boleh terjadi, gumamnya. Ia menatap senter di tangannya, lalu menatap ke atas, seolah melihat seluruh nyawa manusia yang kini bergantung di atas kepalanya. Ia tahu, jika sistem listrik tidak kembali dalam beberapa menit, oksigen di dalam pesawat akan turun drastis. Dan satu-satunya orang yang tahu cara menghidupkannya adalah dirinya sendiri. Raffi menarik napas dalam-dalam. Udara di ruang bagasi makin dingin, seolah menembus kulitnya. Ia menyalakan senter kecilnya kembali dan merangkak menuju sisi kanan pesawat. Suara desisan halus dari sistem tekanan semakin keras. Getaran mesin terasa tidak stabil. Ia memeriksa panel kecil yang menggantung longgar. Di baliknya tampak kabel dan sekumpulan tuas tua berdebu. Ia mengenali bentuknya. Itu adalah jalur manual ke generator bantu yang terhubung ke sistem utama pesawat. Hanya sedikit teknisi yang tahu letaknya, dan Raffi adalah salah satunya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena suhu yang mulai menurunkan kesadarannya. Ia menempelkan telinga ke dinding, mendengar suara samar dari ruang mesin. Getarannya tak seimbang. Mesin bantu tidak menyala penuh. Kalau aku bisa hidupkan kembali, sistem utama bisa ikut bangkit, bisiknya pelan. Ia menekan satu tuas kecil, tapi tidak ada reaksi. Lalu ia mencoba memutar tuas cadangan dengan obeng yang ia temukan di dalam tas kerjanya. Obeng itu sudah karat, tapi tetap bisa digunakan. Satu percikan kecil muncul, lalu lenyap. Tak lama kemudian, terdengar suara lirih seperti motor listrik yang hendak berputar. Raffi tersenyum tipis. Ia tahu itu pertanda baik. Namun tiba-tiba pesawat kembali berguncang keras. Ia hampir terlempar ke sisi lain ruangan. Senter kecilnya jatuh dan padam. Kini hanya gelap yang menyelimuti segalanya. Di atas, para penumpang mulai berteriak panik. Oksigen mulai berkurang, lampu darurat berkelap-kelip. Seorang pramugari menenangkan seorang ibu yang memeluk anaknya sambil menangis. Kapten terus mencoba menekan tombol kontrol yang tak lagi merespons. Semua sistem mati total, ujar kopilot gemetar. Kita kehilangan tenaga utama. Tidak mungkin, balas kapten. Kecuali ada kerusakan di jalur generator. Mereka tidak tahu, di bawah sana, seseorang sedang berjuang memperbaikinya. Raffi meraba-raba lantai, mencari senter yang terjatuh. Ketika ia menemukannya, cahaya lemah itu memperlihatkan tetesan darah di jarinya. Ia terluka saat mencoba menarik kabel tajam tadi. Tapi ia tak peduli. Ia menutup matanya sejenak, mengingat wajah ibunya yang tersenyum. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, beri aku kekuatan, bukan untuk diriku, tapi untuk mereka." Dengan tangan bergetar, ia menekan kembali tombol penghubung darurat dan mengencangkan baut pengunci manual. Mesin bantu bergetar lebih keras. Suaranya kini stabil. Cahaya kecil di sudut ruangan berkedip. Satu persatu lampu di kabin atas kembali menyala redup. Para penumpang menatap sekeliling, terkejut tapi lega. Kapten menatap panel kendali yang mulai merespons. Sistem kembali hidup, ujar kopilot dengan suara gemetar. Tidak mungkin, siapa yang... Kapten belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Ia menatap layar yang menunjukkan sumber daya kembali aktif dari ruang bawah pesawat. Seseorang telah menyalakan sistem manual. Dan orang itu, hanyalah seorang TKI yang mereka usir karena bau. Mesin pesawat kini berputar kembali, namun belum sepenuhnya stabil. Suara desis udara masih terdengar dari ventilasi, pertanda tekanan di ruang bawah belum normal. Raffi menatap indikator kecil di dinding. Jarumnya turun perlahan, artinya oksigen menipis. Ia menatap langit-langit logam di atas kepalanya. Di sana ada ratusan nyawa yang kini bergantung pada apa yang ia lakukan. Wajah ibunya kembali melintas di pikirannya. Ia ingat pesan terakhir sebelum berangkat merantau. Jangan pernah lupa berbuat baik, nak, meski orang lain tak melihatnya.
Raffi tersenyum tipis, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu mesin bantu itu tidak akan bertahan lama tanpa pendingin tambahan. Maka ia membuka panel kecil di lantai, mencari jalur udara cadangan. Suara angin menyapu wajahnya saat ia berhasil membukanya. Namun udara di ruang itu makin dingin. Setiap hembusannya seperti pisau yang menggores kulit. Napas Raffi mulai berat. Ia menempelkan telapak tangan di dinding logam untuk menahan tubuhnya agar tak jatuh. Di kokpit, para kru terus memantau alat kontrol yang perlahan kembali normal. Kapten menghela napas panjang. "Kita terselamatkan oleh sistem manual," katanya pelan. "Tapi siapa yang menyalakannya?" Kopilot memeriksa peta internal pesawat. Di layar, titik kecil dari ruang bawah berkedip. "Sumber daya berasal dari ruang bagasi depan, Kapten." Kapten terdiam sejenak, lalu matanya melebar. "Di sana ada seorang penumpang yang kita pindahkan." Ia segera menghubungi pramugari melalui intercom. "Periksa ruang bawah sekarang, pastikan orang itu masih hidup." Sementara itu, Raffi mulai kehilangan kesadarannya. Cahaya senter di tangannya makin redup. Ia bersandar pada dinding, memandang mesin yang kini berputar stabil. Suaranya lembut, menenangkan. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan. "Alhamdulillah, mereka selamat." Tubuhnya perlahan merosot ke lantai. Ia menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, 2 pramugara dan seorang teknisi turun membawa masker oksigen. Mereka menemukan Raffi dalam keadaan terkulai. Tangannya masih memegang tuas yang menjaga mesin tetap menyala. Dia yang menyalakannya," ujar teknisi dengan suara bergetar. Mereka segera memasangkan masker di wajah Raffi dan membawanya ke atas dengan tandu. Saat tubuhnya diangkat, cahaya dari kabin menyinari wajahnya yang pucat namun tenang. Para penumpang menatap dalam diam. Tak ada yang bersuara. Mereka tahu siapa yang baru saja menyelamatkan hidup mereka. Kapten berdiri di depan pintu kokpit, menatap Raffi yang masih tak sadarkan diri. Dengan mata yang berkaca, ia menunduk hormat. "Terima kasih, kau sudah menyelamatkan kami semua." Pesawat melaju stabil di langit malam, kembali dalam kendali penuh. Tapi di dalam kabin, suasana tak lagi sama. Tidak ada tawa, tidak ada musik. Hanya hening dan doa yang bergema di hati semua penumpang untuk seorang lelaki sederhana bernama Raffi. Pagi mulai merekah di ufuk timur ketika pesawat itu akhirnya mendekati Bandara Internasional Mumbai untuk pendaratan darurat. Langit yang semula gelap kini berwarna oranye lembut. Di dalam kabin, wajah-wajah penumpang tampak tegang. Tak ada lagi percakapan, hanya doa yang berbisik lirih di antara suara mesin yang kini stabil. Kapten berbicara melalui pengeras suara dengan suara bergetar. "Kepada seluruh penumpang, kita akan segera mendarat darurat. Mohon tetap tenang dan ikuti arahan kru. Kita telah melalui situasi sulit, namun atas izin Allah, kita akan segera tiba dengan selamat." Di kursi paling depan, seorang ibu memeluk anaknya sambil meneteskan air mata. Beberapa penumpang menunduk, menatap ke arah tempat tandu diletakkan, di mana tubuh Raffi berbaring lemah dengan selang oksigen menutupi wajahnya. Pramugari duduk di sampingnya, menggenggam tangan Raffi yang dingin. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Bertahanlah, Pak, sebentar lagi kita sampai." Pesawat perlahan menurunkan ketinggian. Rodanya menyentuh landasan dengan hentakan keras, lalu meluncur hingga berhenti sempurna. Dari jendela, tampak mobil pemadam dan ambulans berbaris menunggu di sisi landasan. Ketika pintu darurat dibuka, udara segar pagi langsung menyeruak masuk. Cahaya matahari menyinari wajah-wajah yang penuh haru. Para penumpang satu persatu keluar dengan langkah lambat. Tak ada yang berbicara. Mereka semua memandang ke arah tandu yang dibawa petugas medis keluar dari kabin. Di atas tandu itu, Raffi masih belum sadar. Tapi detak jantungnya perlahan mulai stabil. Dokter yang memeriksanya mengangguk pelan. Dia masih hidup. Suara isak kecil terdengar dari barisan penumpang. Seorang pria berjas yang dulu paling keras menuntut agar Raffi dipindahkan kini menunduk dalam diam. Ia menghampiri tandu itu, lalu memegang ujung selimut yang menutupi tubuh Raffi. "Maafkan aku," bisiknya pelan. Kapten keluar dari kokpit dan berdiri di samping ambulans.
Ia menatap seluruh penumpang yang masih menunggu di luar pesawat. Dengan suara berat, ia berkata, "Kita semua hidup karena keberanian seorang pekerja yang tidak menyerah. Jangan pernah menilai manusia dari apa yang kau lihat, tapi dari apa yang ia lakukan." Beberapa penumpang menunduk, sebagian lainnya menitikkan air mata. Ketika ambulans mulai bergerak meninggalkan landasan, semua orang berdiri menatap kepergiannya. Seorang ibu spontan melantunkan sholawat lirih, diikuti oleh puluhan penumpang lain yang mengangkat tangan, mendoakan lelaki yang baru saja menyelamatkan mereka. Langit Mumbai yang semula redup kini terang sepenuhnya. Di bawah sinar mentari pagi itu, kisah seorang TKI sederhana bernama Raffi menjadi pelajaran hidup bagi semua orang yang ada di pesawat itu. Dan di antara deru sirene yang menjauh, hanya satu hal yang terucap dari mulut para penumpang. Semoga Allah membalas segala kebaikannya. Rumah sakit kota Mumbai pagi itu dipenuhi cahaya mentari yang hangat. Di ruang perawatan sederhana di lantai 2, Raffi terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangannya. Napasnya kini teratur. Wajahnya pucat, namun damai. Seorang dokter berdiri di samping tempat tidur, mencatat hasil pemeriksaan. Dia mengalami kekurangan oksigen cukup lama, tapi kondisinya stabil. Hanya butuh waktu untuk pulih. Di luar ruangan, beberapa awak media sudah menunggu. Mereka mendapat kabar bahwa penumpang yang menyelamatkan pesawat ternyata seorang tenaga kerja asal Indonesia. Video rekaman dari kamera kabin memperlihatkan saat-saat panik di pesawat, disertai catatan sistem yang menunjukkan aktivitas manual dari ruang bawah. Nama Raffi terpampang jelas di manifest penerbangan. Kapten dan kru pesawat datang menjenguk. Ketika mereka memasuki ruangan, pramugari yang dulu memindahkan Raffi ke bagasi menunduk dalam-dalam, air mata mengalir di pipinya. "Maafkan saya, Pak Raffi," ucapnya lirih. "Kalau bukan karena Anda, mungkin kami semua tak akan hidup." Raffi membuka mata perlahan. Ia tersenyum tipis, mencoba berbicara dengan suara lemah. "Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Yang penting, semua selamat." Kapten menatapnya dengan kagum. "Anda menyelamatkan 273 nyawa, Pak Raffi. Saya tidak akan pernah lupa wajah Anda." Beberapa jam kemudian, berita tentang Raffi tersebar di media internasional. Foto dirinya dengan selang oksigen menjadi simbol keteguhan hati. Tajuk berita menulis, "Tenaga kerja asal Indonesia selamatkan pesawat dari kematian." Di kampung halamannya, ibunya yang renta duduk di beranda rumah sambil menatap televisi kecil. Saat melihat wajah anaknya muncul di layar, ia menutup mulutnya dengan tangan dan menangis haru. "Itu anakku," bisiknya, "anakku yang selalu sabar." Tetangga-tetangga berdatangan, membawa bunga dan makanan. Mereka ikut menangis melihat berita itu. Semua tak menyangka, Raffi yang dulu berangkat dengan penuh kesederhanaan, kini menjadi pahlawan yang dikenal dunia. Beberapa hari kemudian, Raffi diperbolehkan pulang. Sebelum meninggalkan rumah sakit, kru pesawat dan para penumpang yang selamat datang menemuinya untuk terakhir kali. Mereka memberikan pelukan hangat dan ucapan terima kasih. Raffi hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Saya tidak ingin dihormati. Saya hanya ingin pulang, mencium tangan ibu saya." Ia tersenyum kecil, lalu melangkah keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan tapi mantap. Di luar, sinar matahari menyambutnya dengan lembut. Langkahnya menuju tanah air pun dimulai. Bukan sebagai seorang pekerja yang dipandang rendah, tapi sebagai simbol ketulusan dan keberanian seorang manusia yang tak pernah menyerah, meski dunia memandang sebelah mata. Bandara Soekarno-Hatta sore itu dipenuhi hiruk-pikuk penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Di antara kerumunan itu, seorang pria berjaket abu dan topi sederhana melangkah perlahan sambil membawa koper tuanya. Itulah Raffi. Tubuhnya masih tampak lemah, namun matanya berkilau, memandang sekeliling dengan penuh haru. Begitu melewati gerbang kedatangan, kilatan kamera langsung menyambutnya. Wartawan dan petugas bandara sudah menunggu sejak pagi. Beberapa mencoba menghampiri, tapi Raffi hanya tersenyum sopan dan terus berjalan menuju pintu keluar. Di luar, seorang wanita tua berdiri dengan tongkat kayu di tangan. Kerudung putihnya sedikit kusut tertiup angin sore. Begitu melihat sosok yang sangat ia kenal, tubuhnya bergetar. "Raffi," suaranya bergetar. Raffi berhenti. Matanya langsung basah.
Ia menjatuhkan kopernya dan berlari kecil menghampiri wanita itu. Dalam sekejap, ia memeluk ibunya erat, seolah waktu 4 tahun yang memisahkan mereka lenyap begitu saja. "Ibu, aku pulang," bisiknya dengan suara parau. Air mata mereka berpadu dalam pelukan panjang. Orang-orang di sekitar ikut menunduk haru. Beberapa bahkan meneteskan air mata tanpa sadar. Sang ibu menepuk pipi anaknya dengan lembut. "Aku dengar semua di berita, Nak. Aku tahu kau tidak akan membiarkan siapapun celaka. Kau memang anak yang kuat. Allah pasti menjagamu." Raffi hanya tersenyum. Ia mencium tangan ibunya dalam-dalam, lalu memeluknya lagi tanpa berkata apa-apa. Di pelukannya, semua lelah dan penderitaan seolah luruh bersama air mata yang jatuh. Setelah itu, mereka berjalan berdua meninggalkan bandara. Langit sore berubah jingga, seperti menyambut kepulangan seorang pahlawan yang tak pernah mengharapkan balasan. Beberapa kru pesawat yang datang khusus dari maskapai ikut mengantar sampai pintu keluar. Kapten menghampiri dan menyalami Raffi dengan hormat. "Kami tidak akan pernah lupa, Pak Raffi. Dunia boleh memuji, tapi kami yang menyaksikan tahu. Anda bukan hanya penyelamat, Anda teladan bagi kami semua." Raffi menunduk rendah. "Saya hanya ingin semua orang sampai dengan selamat. Itu saja." Langit tampak tenang sore itu. Burung-burung melintas di atas mereka, dan suara adzan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Raffi menatap ke arah suara itu sambil tersenyum. Di dadanya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rasa syukur yang dalam, karena akhirnya ia bisa mendengar lagi lantunan adzan di tanah kelahirannya. Ia menggenggam tangan ibunya erat, melangkah pulang dengan langkah yang ringan. Tak ada pujian, tak ada kemewahan. Hanya kedamaian yang menuntunnya pulang ke tempat yang paling ia rindukan. Dan di bawah cahaya senja yang lembut, kisah seorang TKI sederhana bernama Raffi berakhir dengan tenang. Bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan doa dan solawat dari hati orang-orang yang telah belajar arti kemanusiaan darinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepulangan Raffi. Hidupnya kini kembali sederhana seperti dulu. Setiap pagi, ia membantu ibunya di halaman kecil di depan rumah, menyiram bunga dan memberi makan ayam peliharaan. Rumah mereka terletak di ujung desa, dikelilingi hamparan sawah yang hijau dan suara burung yang riang. Tak ada tanda-tanda bahwa lelaki itu pernah menjadi pahlawan yang menyelamatkan ratusan nyawa di langit. Namun kadang, di sore hari, anak-anak desa datang ke rumahnya. Mereka duduk di tangga kayu, mendengarkan Raffi bercerita tentang langit, tentang pesawat, dan tentang bagaimana manusia bisa belajar rendah hati dari peristiwa yang tak pernah diduga. Ia selalu menutup ceritanya dengan kalimat lembut. "Jangan pernah malu jadi orang kecil. Karena Allah melihat hati, bukan rupa." Di malam hari, Raffi duduk di beranda, memandangi langit yang bertabur bintang. Di sampingnya, ibunya menenun tikar sambil sesekali menatap wajah anaknya yang kini tampak lebih damai. "Raffi," ucap sang ibu lembut, "kau tahu apa yang membuat ibu paling bangga?" "Apa, Bu?" tanya Raffi sambil tersenyum. "Bukan karena orang-orang mengenalmu, tapi karena kau tidak pernah berubah. Kau tetap anakku yang dulu selalu berdoa sebelum tidur." Raffi tertunduk, lalu tersenyum. "Kalau bukan karena doa ibu, aku mungkin sudah tak kembali." Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dari sawah yang baru disiram hujan sore tadi. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar. Raffi bangkit perlahan, menatap ke langit dan berbisik lirih. "Terima kasih, ya Allah, karena masih memberiku kesempatan untuk pulang." Ia melangkah masuk ke dalam rumah, meninggalkan beranda yang kini hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Tapi di balik dinding sederhana itu tinggal seorang lelaki yang hatinya telah menyentuh langit. Lelaki yang pernah diusir karena bau, namun kini dikenang karena keberaniannya menyelamatkan semua. Langit di atas kampungnya malam itu begitu tenang, seakan ikut bersujud dalam diam. Dan di bawah sinarnya, terdengar lembut lantunan solawat dari surau kecil di ujung jalan, menemani tidur seorang pahlawan sunyi bernama Raffi. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa di langit itu. Hidup berjalan seperti biasa, namun cerita tentang keberanian Raffi tidak pernah berhenti bergaung. Dari berita televisi hingga media sosial, semua membicarakan sosok sederhana yang menyelamatkan pesawat dari maut.
Bahkan pihak maskapai datang jauh-jauh ke desanya. Mereka tidak hanya membawa surat penghargaan, tapi juga ingin meminta maaf secara langsung atas perlakuan mereka waktu itu. Kapten yang dulu menundukkan kepala di landasan kini berdiri kembali di depan rumah kayu kecil, dengan mata berkaca. "Kalau bukan karena Anda, kami semua tidak akan berdiri di sini hari ini," katanya pelan. Raffi hanya tersenyum, lalu menatap sawah di kejauhan. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Nyawa manusia itu lebih berharga dari apapun." Kapten menunduk. "Kami tahu. Dan kami belajar dari Anda." Hari itu, warga desa berkumpul di halaman rumah Raffi. Mereka melihat bagaimana lelaki yang dulu pergi tanpa banyak bicara kini dipeluk oleh orang-orang yang dulu meremehkannya. Tidak ada kebanggaan yang berlebihan, tidak ada hura-hura. Hanya rasa syukur yang mengalir dari setiap hati yang hadir. Setelah rombongan pergi, Raffi duduk di beranda bersama ibunya. Angin lembut berhembus membawa suara anak-anak mengaji dari surau kecil. "Ibu," ujar Raffi lirih, "aku tidak tahu kenapa Allah memilih aku waktu itu." Sang ibu tersenyum lembut. "Karena kau tidak menolak, Nak. Allah selalu memilih mereka yang ikhlas." Raffi menatap langit senja yang perlahan memudar. Warna jingga berpadu dengan ungu, membentuk pemandangan yang menenangkan hati. Ia menutup mata sejenak, mendengarkan suara angin, suara ayam yang berkokok dari kejauhan, dan lantunan sholawat yang kembali